Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Afifa Azza dari kelas 2G Manajemen NPM 412160208. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi tentang demokrasi Indonesia. Arti dan perkembangan demokrasi. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa atau government by the people. Demokrasi juga identik dengan teori kedaulatan rakyat. Demokrasi secara keseluruhan berarti adalah negara yang sistem pemerintahannya atau kedaulatannya berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Bentuk-bentuk demokrasi. Secara umum, para sarjana membedakan demokrasi dalam dua jenis, yaitu demokrasi langsung atau direct demokrasi dan demokrasi tidak langsung, representatif demokrasi. Torres melihat demokrasi dari dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substantif demokrasi. Formal demokrasi menunjukkan pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan, misalnya sistem pemerintahan parlementer atau sistem pemerintahan presidensial. Substansif demokrasi yaitu bagaimana proses demokrasi itu dilakukan, misalnya melalui pemilihan umum secara langsung atau pemilihan perwakilan. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 periode. Periode 1945 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Periode 1959 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran partai politik serta peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Periode 1966 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila atau era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensial. Periode 1999 sampai sekarang, masa demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional era reformasi telah berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antar eksekutif, legislatif, dan yudisial. Dalam UUD NKRI tahun 1945 tidak menyebutkan kata demokrasi secara eksplisit atau tersurat, akan tetapi nilai-nilai demokratis termuat dalam batang tubuh pasal 2 UUD NRI tahun 1945. Nilai-nilai demokrasi misalnya dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, nilai-nilai demokrasi juga dapat dilihat dari ketentuan pemilihan umum dalam pasal UUD 1945 yang berjudul serta pemilihan kepala daerah secara demokratis. Secara umum, di dalam pemerintahan yang demokrasi senantiasa mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar, yaitu keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik, tingkat persamaan tertentu di antara kewarga negara, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara, suatu sistem perwakilan, dan yang terakhir suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Struktur
ketatanegaraan sebelum perubahan UUD 1900, yaitu MPR yang paling atas dan di bawahnya ada MA, DPA, Presiden, DPR, dan BPK. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.